120 hari usia di kandungan, malaikat meniupkan ruh dan Allah menetapkan takdir seseorang. Apakah usaha bisa merubah sebuah takdir? Monggo kita lanjut ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan anugerah kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan, selalu dilimpahkan rizki yang banyak, halal, barokah, manfaat dunia akhirat. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi sedulur sedaya. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada banyak orang. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian Kitab Arba'in Nawawi. Sekarang kita akan memasuki hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisur rabi'u utawi hadis kang kaping papat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawuh. Haddasana ngendika ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul, wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku as-shadiqu wong kang bener, al-masduku tur kang den beneraken. Inna ahadukum sak temene siji-sijine sira kabeh iku yujma'u den kumpulake apa khalquhu kedadeane ahadukum fi batni ummihi ing dalem wetenge ahadukum. Arba'ina yauman ing dalem 40 dina, nutfatan hale rupa nutfah, summa yakunu mongko nuli ana sapa ahadukum alaqatan iku alaqatan rupa getih merengkel misladalika sak padane 40 dina. Summa yakunu mongko nuli ana sapa ahadukum iku mudghatan rupa daging misladalika umpamane 40 dina. Summa yursalu mongko nuli den utus ilaihi maring ahadukum sapa al malaikatu malaikat, sapa al malaku malaikat, fayung fahu mongko den sebul fihi ing dalam ahadukum apa ar-ruhu ruh, wayuk marulan den perintah sapa malaikat biarbangi kalimatin kelawan papat piro-piro kalimat, bikat bi rizkihi kelawan nulis rezekine ahadukum, wa ajalihi lan ajale ahadukum, wa amalihi lan amale ahadukum, wa syaqiyun lan iku dadi wong cilaka, au sa'idun utawa wong bejo. Fa wallahi mongko demi Allah, alladzi zat la ilaha kang ora ana pangeran ghairuhu kejaba Allah, inna ahadakum setuhune salah suwiji ira kabeh layak malu yakti iku ngamal sapa ahadukum bi amali ahlil jannati kelawan ngamali ahli swarga, hatta ma yakunu hingga ora ana iku ana bainahu antarane ahadukum wa bainaha lan antarane jannah ila dhira'un kejaba sak dhira'. Fayasbiku mongko disii ngalaihi ngatase ahadukum apa alkitabu tulisan, fayak malu mongko ngamal sapa ahadukum bi amali ahlin nari kelawan ngamali ahli neraka, fayat khuluha mongko ngleboni sapa ahadukum ing neraka. Fa inna ahadakum lan setuhune salah sijine ira kabeh layak malu iku yekti ngamal sapa ahadukum bi amali ahlin nari kelawan ngamali ahli neraka, hatta mayakuna hingga ora ana apa iku bainahu antarane ahadukum wa bainaha lan antarane neraka
illa dhira'un kejaba sak dhira'. Sak dhira' itu sangat dekat sekali. Fayasbiku mongko ndisi alaihi ngatasé ahadukum apa alkitabu tulisan. Fayak malu mongko amal bi amali ahlil jannati kelawan ngamali wong ahli surga. Fayat khuluha mongko mlebu sapa ahadukum ing swarga. Rawahu Bukhari Muslim. Sedulur sedaya rahimakumullah. Di dalam hadis tersebut di awal dijelaskan tentang permulaan, ya. Permulaan kejadian manusia. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, prosesnya itu seperti apa? Proses yang cukup penting yaitu 120 hari pertama. Sepertiga yang pertama yaitu menjadi nutfah, ya, kumpulnya antara sperma dan sel telur. Perkumpulan itu selama 40 hari, kemudian setelah 40 hari pertama menjadi gumpalan darah. Setelah itu 40 hari kemudian menjadi daging. Nah, ketika usia 120 atau fase ketiga 40 hari, fase tiap fasenya, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad tersebut, mudghah tersebut. Dan juga malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyampaikan 4 hal. Apa saja? Yaitu tentang rizki, ajal, amal, dan nasib. Maka sering kita sampaikan bahwa takdir kita itu memang awalnya takdir itu sudah di Lauhil Mahfud, di alam sana sebelum alam dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma disampaikan kepada ruh kita semuanya, yaitu ketika 120 hari kita berada di kandungan ibu kita. Nah, pada saat itu maka resmilah kita menjadi manusia, ya. Resmi kita menjadi manusia yang memiliki nasib, memiliki ajal, memiliki amal kita apa saja, itu disampaikan di situ oleh malaikat Allah. Sedulur sedaya rahimakumullah. Jadi takdir Allah adalah sesuatu yang tetap, ya, sesuatu yang tetap. Namun demikian, kita sebagai manusia tidak boleh ketika melakukan apapun hal yang kita lakukan, kita selalu mengatasnamakan takdir Allah. Istilahnya kita mencari kambing hitam. Nah, di setiap amal perbuatan kita, yang menjadi kambing hitam apa? Yang menjadi kambing hitam adalah kata-kata takdir. Jadi pernah ada sedikit cerita, seorang santri, ini santri baru rada bejujak. Bejujak itu apa ya? Ya, ini bahasa ngapak sih, bejujak itu ya. Jadi santri baru agak bejujak gitu ya. Nah, santri ini melakukan sebuah kesalahan, ya. Dia melakukan sebuah kesalahan karena dia memang sebelum nyantri suka nyolong gitu kan. Suka nyolong, akhirnya karena masih baru di pesantren, nalurinya masih ikut. Nah, jadi ketika di pesantren dia nyolong, kemudian ketahuan. Kemudian dipanggil oleh kiai, disidang sama kiai. Ditanya sama kiai, "Hei santri, kenapa kamu nyolong?" Ya, kemudian sang santri, "Pak Yai, saya hanya menjalankan takdir Allah." Jawabannya seperti itu. Kemudian Pak Yai tidak jawab sama sekali. Dia cuma langsung plok. Ya. Jadi langsung dikaplok gitu. Dikaplok itu apa? Ya itu. Nah, santri bingung. Lah, Pak Yai kenapa kok saya dikaplok ini Pak Yai? Nah, Pak Yai menjawab gimana? Pak Yai menjawab, saya sedang menjalankan takdir Allah. Sedulur sedaya rahimakumullah. Memang demikianlah, takdir adalah sesuatu yang semestinya dan pasti akan terjadi di masing-masing diri kita semuanya. Namun demikian kita tidak boleh mengkambing hitamkan takdir,
menjadi sebuah alasan kita melakukan sesuatu, apalagi melakukan suatu keburukan atau kejelekan. Kemudian kita mengatasnamakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Apapun akhir dari takdir kita, kita semuanya harus selalu berusaha melakukan hal-hal baik, bahkan yang harus terbaik dari segala amal yang bisa kita lakukan. Sedulur sedaya rahimakumullah. Yang paling penting bagi kita adalah kita jangan ketika kita melakukan menghadapi kehidupan ini, kita tidak diperbolehkan hanya fokus dan berpikir tentang takdir kita besok seperti apa. Tidak seharusnya kita berpikir besok takdir saya seperti apa ya. Kalau kita selalu berpikir seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang tidak akan berbuat apa-apa, tidak akan beramal apa-apa, tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi lakukan saja yang terbaik. Akhir dari takdir kita, ya nanti kita akan tahu sendiri. Jadi memang yang namanya takdir adalah sesuatu yang rahasia bagi kita. Dan itu akan kita ketahui ketika itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena itu apa? Lakukan saja yang terbaik dalam kehidupan kita. Akhir takdir kita seperti apa? Itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian yang menarik begini. Ada pertanyaan. Bisakah manusia mengubah takdirnya dengan usaha? Nah, karena sedulur-sedulur juga tahu ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sebelum kita masuk ke pembahasan ayat tersebut, bagaimana dengan pertanyaan tadi? Bisakah manusia mengubah takdirnya dengan usaha? Maksudnya berusaha biar takdirnya berubah. Sebenarnya kalau kita memakai logika pikiran kita, sepertinya pertanyaan itu bisa masuk akal. Ya. Tetapi ketika pertanyaan itu ditemukan dengan tauhidiyah kita, dengan keimanan kita, maka itu sebuah pertanyaan yang tidak masuk akal. Kenapa kita sampaikan pertanyaan itu tidak masuk akal? Karena terkadang pikiran kita, ya logika kita menganggap bahwa usaha dan takdir adalah dua hal yang berbeda. Ya, akal kita sering berpikir bahwa usaha dan takdir adalah sesuatu hal yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga pola pikir kita seperti ini. Ada orang kaya, kemudian dia malas, akhirnya miskin. Kosok balinya itu apa ya? Kebalikannya. Kosok balinya. Kebalikannya. Ada orang miskin, kemudian bekerja keras, akhirnya kaya. Terkadang logika kita menganggap bahwa takdir orang tersebut adalah kaya dan miskin. Kemudian setelah ada usaha, takdirnya menjadi apa? Miskin dan kaya. Nah, ini adalah logika kita. Tetapi logika keimanan, cara pikir, cara pandang iman kita, tauhid kita tidak demikian. Bahwa tidak ada perbedaan antara takdir dan usaha. Karena apa? Karena yang namanya usaha juga bagian dari takdir. Jadi secara menyeluruh tidak bisa dianggap bahwa kaya dan miskin itu takdir, usaha berdiri sendiri. Tetapi yang benar adalah sugih kere, kaya miskin itu takdir. Usaha pun bagian dari takdir. Jadi itu satu rangkaian. Ketika ada orang miskin, terus bekerja keras, akhirnya kaya, itu ada rangkaian takdir dia. Nah, itu adalah rangkaian takdir orang tersebut. Nah, maka kita sampaikan bahwa usaha tidak bisa mengubah
takdir. Karena apa? Usaha itu sendiri bagian dari takdir. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis Tirmidzi, bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ara'aita qura tastarqi biha, hal taruddu min qadrillahi syai'an?" Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, saya sering melakukan ru'yah." Ya, meru'yah. Didoakan, ya, meru'yah. Apakah ru'yah itu bisa merubah sesuatu terhadap takdir saya? Itu pertanyaan sahabat. Jawab Rasulullah seperti apa? Hiya min qadarillah. Ru'yah itu sendiri bagian dari takdirnya Allah. Nah, itulah kenapa kita sampaikan bahwa kehidupan kita ini semuanya adalah rangkaian takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok ada yang sregep, ada yang enggak? Itulah jalan takdir Allah. Kita ditakdirkan jadi orang sregep atau bukan sregep, gitu kan. Nah, itulah jalan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sedulur sedaya rahimakumullah. Nah, kemudian jika kita gabungkan, istilahnya kita temukan dengan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bagaimana ini? Sedangkan jelas itu, di ayat itu jelas bahwa Allah tidak akan mengubah nasib atau keadaan seseorang kalau seseorang itu tidak merubah keadaannya sendiri. Ya, gitu kan. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah, kalau kita ambil dari penafsiran dari Ibnu Katsir, ya, gambaran penafsiran dari Ibnu Katsir itu seperti ini, bahwa keadaan, ya, keadaan yang dimaksud di dalam ayat tersebut, ya, situasi atau keadaan yang dimaksud di dalam ayat tersebut bukan yang berarti keadaan kaya, miskin, atau keadaan yang seperti apa, atau keadaan dohir sesuatu. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi keadaan yang di situ yang dimaksud adalah keadaan bagaimana kita menerima setiap keadaan tersebut. Maksudnya begini, katakanlah yang dimaksud keadaan di situ adalah kaya atau miskin. Nah, yang dimaksud merubah di situ bukan merubah kaya dan miskinnya, tetapi merubah sikap penerimaan kita, anfus kita, jiwa kita, ya, merubah jiwa kita dalam menerima keadaan tersebut. Apakah menerima atau di situ ketika itu diterima sebagai nikmat dengan bersyukur, maka itu akan menjadikan nikmat. Tapi kalau diterima dengan kekufuran, kufur nikmat, maka di situ jatuhnya akan menjadi musibah. Oleh karena itu apa? Jadi kaya tidak selamanya itu nikmat, tetapi bisa juga menjadi musibah. Demikian juga miskin, tidak selamanya miskin itu menjadi musibah, tapi bisa juga menjadi nikmat dan rahmah. Oleh karena itu, jelas sekali di situ disampaikan bahwa keadaan di situ yang dimaksud bukan dohirnya. Karena kalau dohirnya kaya, miskin dan lain sebagainya, itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Lauhil Mahfudz sudah dicatat. Kita menjadi kaya atau miskin itu sudah tercatat. Nah, perubahan, mengubah di situ yang dimaksud adalah sikap kita dalam menerima keadaan seperti itu bagaimana. Nah, apakah kita terima dengan syukur menjadikan itu nikmat, atau kita menerima itu dengan kekufuran yang menjadikan itu sebuah musibah. Jadi apa? Ketika kita sinkronkan, ya, kita sinkronkan hadis, ya, hadis, kemudian ayat-ayat membicarakan tentang takdir yang lainnya dengan ayat ini juga, maka tidak ada yang namanya kontradiksi atau perbedaan makna ayat dari satu ayat dengan ayat yang lain. Artinya apa? Artinya bahwa takdir itu memang hak Allah dan manusia sedikit pun tidak bisa mengubahnya. Karena apa? Cara kita berusaha mengubahnya itu sebenarnya
bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita terus jaga hati kita tata hati kita, selalu meyakinkan bahwa setiap apa yang kita lakukan dan apa yang ke depan akan kita dapatkan semua adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terimalah dengan rasa syukur, biar apa? Semua yang diberikan Allah menjadi nikmat bagi kita. Allahumma amin. Demikian dari saya, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa share biar manfaatnya lebih luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.